Yang ketiga, Nabi Ayub alaihissalam, wa kadzalika najzil muhsinin. Dia termasuk orang yang ihsan. Maqam yang paling tinggi ihsan. Iman, Islam, ihsan. Orangnya muhsin. Jamaknya muhsinun. Jadi objek muhsinin. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami beri balasan kebaikan kepada orang yang sudah sampai pada maqam ihsan. Nabi Ayub sampai ke level itu. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh dan solehah, sehat-sehat, kebunnya subur, ternaknya melimpah ruah, rezekinya banyak. Balasan dari Allah SWT atas kebaikannya. Tapi di sisi lain itu juga ujian. Nah, ini perlu kita luruskan mindset pikiran kita. Kita selalu mengatakan kalau punya anak, punya istri, punya keluarga, punya rumah, punya kebun, punya harta, nikmat. Kalau sakit, kalau mati, kalau rugi, kalau miskin, kalau susah, laknat. Tidak begitu cara pandangnya. Anak ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak kamu adalah ujian. Walanabluwannakum bisyai'in. Kami akan menguji kamu. Wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at. Kami uji kamu dengan hasanat yang baik-baik. Popularitas, viral, ujian. Jadi pejabat, diberikan amanah jabatan, ujian. Jadi orang kaya, banyak harta, ujian. Ganteng, ujian. Jadi nabi-nabi itu ceritanya itu adalah ujian. Kebetulan ada anak muda dapat ganteng. Ujian Nabi Yusuf alaihissalam. Kebetulan jadi raja, jadi presiden, jadi bupati, jadi camat, jadi kepala daerah. Ujian Nabi Sulaiman alaihissalam. Lihatlah bagaimana Nabi Sulaiman ketika diuji dengan jabatan. Tidak ada semut yang terinjak. Nabi Sulaiman jalan, dia katakan berhenti, stop. Kenapa? Karena saya dengar ada panglima semut berkata, udkhulu masakinakum. Wahai semut-semut, semuanya kamu masuk sarang. Kenapa? Karena pasukan Sulaiman akan datang, awas terinjak perut kamu. Jadi kalau jadi pemimpin itu amanah, hanya secuil kekuasaan yang digunakan Allah. Jangan sampai ada rumah semut yang terganggu. Jangan ada perut semut yang pecah. Apalagi rumah rakyat, apalagi kampung rakyat, apalagi milik orang. Kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ambil mata pencaharian orang. Jangan sampai kita zalimi orang. Ittaquz zulma, takutlah pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Kalau menang, kalau terpilih, nikmat. Kalau kalah, laknat. Belum tentu. Nah, jadi memahami itu dalam kacamata bingkai ini semuanya ujian. Kalau begitu cara kita memandang ujian, insya Allah kita akan selamat. Makanya saat dapat jabatan, seperti ucapan Nabi Sulaiman alaihissalam, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku, liyabluwani, untuk menguji aku, aashkur, apakah aku akan menjadi orang yang bersyukur, am akfur, atau justru aku menjadi orang yang kufur. Maka Nabi Ayub alaihissalam ketika diuji dengan ujian yang begini, dia tetap menjadi muhsinin, orang yang ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarah, menyembah Allah seperti seakan-akan dilihat Allah. Fa illam takun tarah, kalau tidak merasa melihat Allah, tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, rasakanlah Allah melihat engkau. Ini anak titipan Allah, ini kebun titipan Allah, ini binatang ternak titipan Allah, ini istri titipan Allah. Dia tidak menjadi angkuh, tidak sombong. Ini anak saya, ini keluarga saya, karena saya hebat manajemen ekonomi, ini jabatan saya. Apa beda kita dengan orang ateis? A, tidak, T, Tuhan, is, keyakinan. Orang yang meyakini tidak ada Tuhan. Nauzubillah. Orang yang bertuhan, ketika dia mendapat nikmat, dia katakan, hadza min fadlillah. Ini karunia dari Allah. Liyabluwani, untuk menguji saya. Nabi Ayub tidak sedikit pun sumbing imannya. Ketika mendapatkan nikmat itu, dia tetap bersyukur, dia tetap baik, dia tetap beradab, dia tetap berakhlak, dia tetap memuji, dia tetap mengagungkan, dia tetap memuliakan Allah. Dia sadar bahwa diri dia adalah makhluk yang diciptakan. Sedangkan yang menciptakan adalah Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Memahami bahwa semua kenikmatan adalah ujian.
Sehat ini ujian, sakit juga ujian. Banyak orang yang lulus ujian sakit, ujian sehat banyak yang tidak lulus. Harta ujian, miskin juga ujian. Yang lulus banyak ujian miskin. Pas dikasih ujian harta, lupa. Kenapa si Anu itu masuk penjara? Ya, korupsi. Yang korupsi itu kan orang yang punya harta. Yang korupsi kan orang yang punya jabatan. Orang yang nggak punya jabatan, apa yang mau dikorupsi? Makanya banyak ketika menjadi rakyat jelata, lulus. Ketika menjadi penguasa, tidak lulus. Dulu waktu masih kos-kosan, tinggal di rumah kos, makan pagi nggak sarapan, pergi ke kampus, meneriakkan slogan reformasi, lulus. Setelah 20 tahun berganti, zaman, rezim berubah, duduk di parlemen, tidak lulus. Jadi ketika jadi mahasiswa, lulus. Ketika berteriak unjuk rasa di jalan, lulus. Ketika diberikan betul tempat itu, ternyata tidak lulus. Berapa banyak orang seperti itu. Ketika belum ada jabatan, lulus. Setelah dapat, justru tidak lulus. Ketika belum ada harta, lulus, sabar, zikir, sholat. Ketika sudah harta, angkuh, sombong, berhenti sholat. Muncul takburnya, muncul angkuhnya, muncul sombongnya. Itulah manusia. Dan ulama tidak pernah berhenti menyampaikan itu. Selama manusia itu masih berotak, berakal, berhati, berfikiran, selama di badannya itu masih mengalir darah, urat, dan nadi, jantung, ya tetap kita sampaikan. Afala ta'qilun, kenapa tidak berpikir? Kecuali nanti manusia ini udah berubah jadi transformer, jadi robot semua. Barulah kita berhenti, karena mereka tidak khitab. Ayat Quran, hadis itu tidak lagi kepada mereka. Yang ketiga, ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ayyub alaihissalam, ujian dalam bentuk meninggal anaknya. Imannya tetap kuat. Habis semua harta dengan kebun, dengan ternaknya. Menurut satu riwayat, itulah yang disebut dengan musibah likuifaksi, yang terjadi beberapa tahun menimpa saudara kita yang ada di Palu. Saya sampai ke Palu membawa bantuan. Seminggu sebelum kejadian saya di Palu, sepekan setelah kejadian saya datang lagi bawa bantuan. Pohon kelapa bergeser. Pohon kelapa yang ditanam orang bergeser ke tanah orang lain. Rumah-rumah bergeser. 10-20 meter ke bawah tanah itu bergerak, hilang, ditelan gunung. Ternak mati, kebun kering, anak meninggal. Semua anaknya meninggal. Semua ternaknya mati. Semua kebunnya hilang. Puncaknya adalah sakit kulit. Ada orang ketika ternak hilang, sabar. Ketika kebun hilang, sabar. Pas anak hilang, error. Anak hilang, kebun hilang, ternak hilang, sabar. Karena itu ekstern, di luar diri. Tapi begitu kena di badan, mulai. Dia 4. Anak, kebun, ternak, kulit, badan. Dia tetap tegar. Tidak goncang imannya. Makanya ketika Nabi ditanya, Man asyaddun nasi bala'an? Siapa orang yang bala ujiannya paling keras ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Al-Anbiya, yang paling keras ujiannya adalah Nabi-Nabi. Summal amsal fal amsal. Kemudian di bawah itu wali-wali itu ujiannya luar biasa. Diusir, dibunuh, dicaci maki, disumpah serapah. Jadi kalau kita lihat, sebutlah ulama-ulama bagaimana ujiannya. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bacalah biografinya. Bagaimana ditangkap dalam perjuangan. Panglima Besar Jenderal Sudirman. Tuduhan-tuduhan dan sesat terhadap Kiai Haji Ahmad Dahlan menghadapi tahayul bid'ah dan khurafat. Bagaimana yang dihadapi oleh ulama sebelum itu, Syekh Yusuf Al-Makassari. Bagaimana Syekh Abdul Somad Al-Falimbani meninggal ketika mendengar berita bahwa saudara-saudara di Kedah, Malaysia diserang oleh pasukan Siam, Thailand. Terbang langsung ke sana. Bukan terbang naik pesawat, melewati laut Sumatera, menyeberang Selat Malaka sampai ke Semenanjung, berperang, meninggal, makamnya di Patani, Thailand. Menulis kitab Fadailul Jihad. Beliau orang tasawuf, tarekat Samaniyah, seorang mursyid, faqih. Nah, ini adalah bagian dari
ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub alaihi salam, kedua-dua ujian itu dia hadapi, dia lulus dua-duanya. Ada orang diuji miskin lulus, uji kaya nggak lulus. Ada orang pas diuji kaya lulus. Bangun masjid, beri santunan, fakir miskin, anak yatim, dermawan. Begitu bangkrut, mabuk, nggak kuat menghadapi. Dulu dihormati orang, dulu disanjung orang, dulu dimuliakan orang, sekarang dihina orang, tak dihormati orang, nggak siap mental. Akhirnya mabuk, sakau. Beliau tidak. Saat miskin, saat kaya bersyukur, saat miskin bersabar. Itulah Nabi Ayub alaihi salam.